Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas sebuah materi yang bertema Lembaga-lembaga pengembangan induk LKMS yang disusun oleh Siti Rohimah dan Nadia Dinan Al-Haq. Di antara lembaga-lembaga pengembangan induk LKMS, yang pertama yaitu Penghimpunan BMT Indonesia atau sering disebut dengan BMT Center. Sejarah BMT Center. BMT Center berdiri dengan Akta Nomor 17 pada tanggal 14 Juni 2005 di hadapan Notaris Alia S. Azhar SH MH MKN dengan 13 dewan pendiri dari berbagai BMT di Indonesia. Pendirian BMT Center itu sendiri didasari pada misi, yaitu menjadi pusat pendorong tercapainya BMT yang kokoh dan juga kuat. Untuk fungsi BMT Center, yang pertama, koordinator untuk meningkatkan koordinasi lembaga regulator. Yang kedua, lembaga yang dapat membentuk, menyehatkan, dan meningkatkan BMT maupun debiturnya melalui pendampingan teknis, training, dan jasa manajemen lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai lembaga penyeleksi BMT yang layak dan berpotensi layak serta supervisi BMT. Kemudian fungsi yang keempat yaitu lembaga penyedia informasi yang diperlukan oleh anggotanya dan fungsi-fungsi yang lainnya. Sedangkan strategi BMT Center yaitu mendirikan dan mengembangkan lembaga permodalan BMT serta mendirikan lembaga pengembangan sumber daya manusia. Lembaga pengembangan induk LKMS yang kedua yaitu Induk Koperasi Syariah atau sering disebut dengan Inkopsyah. Peran Inkopsyah dalam penguatan lembaga perekonomian umat yaitu kepercayaan lembaga dana atau kreditur kepada BMT yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha BMT saat itu yang masih sangat rendah, di samping belum adanya suatu wadah yang menjadi mediator sekaligus penjamin bagi kegiatan usaha BMT. Situasi inilah yang menggerakkan PINBUK untuk menginisiasi pendirian Induk Koperasi Syariah BMT atau Inkopsyah BMT. Inkopsyah BMT merupakan gerakan koperasi sekunder yang didirikan oleh primer koperasi yang kegiatan usahanya berdasarkan syariah. Inkopsyah BMT ini didirikan pada tanggal 7 Juli 1998 dengan pengesahan dari Menteri Koperasi dan UKM sebagai koperasi sekunder tingkat nasional. Visi dan misi Inkopsyah. Visi dari Inkopsyah yaitu menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah dan bawah, serta pelaksana sistem ekonomi syariah dan penghubung antara pemilik dana dengan anggota. Untuk misi Inkopsyah yang pertama, memperluas dan memperbesar pangsa pasar usaha anggota dan masyarakat lapisan bawah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi usaha kecil dan menengah serta lembaga pendukung lainnya. Yang ketiga, memobilisasi dana hingga berkembang dan bisa dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan menengah serta guna mengembangkan kesempatan kerja. Yang keempat, mempertinggi kualitas sumber daya manusia anggota menjadi lebih profesional dan islami. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan anggota. Lembaga pengembangan induk LKMS yang ketiga yaitu Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau disebut dengan PINBUK. Pengertian, sejarah, dan latar belakang PINBUK. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau lebih dikenal dengan singkatan PINBUK merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau YINBUK.
PINBUK didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 di Jakarta oleh Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. PINBUK didirikan karena adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang dikuasai oleh beberapa golongan tertentu, utamanya dari ekonomi konglomerasi kepada ekonomi yang berbasis masyarakat banyak. Visi dari PINBUK yaitu menjadi lembaga yang profesional, terpercaya, dan terkemuka di Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan lembaga keuangan mikro. Misi dari PINBUK yaitu yang pertama, menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang informasi dan sumber daya untuk pengembangan usaha. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro serta lembaga-lembaga pendukung pengembangannya. Yang ketiga, mendorong terwujudnya kebijakan publik yang mendukung pada peningkatan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber daya ekonomi melalui pengembangan LKM. Tujuan pendirian PINBUK yaitu yang pertama, mendukung tujuan nasional dalam pembangunan sumber daya rakyat sesuai dengan cita-cita Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, dan garis-garis besar hukum negara. Yang kedua, menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi rakyat kecil. Yang ketiga, terwujudnya penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil, merata, dan berkelanjutan dalam suasana damai, maju, pesat, dan dinamis. Dan yang terakhir, meletakkan landasan-landasan yang cukup kuat bagi pertumbuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Strategi pencapaian tujuan. Ada 6 prinsip pendekatan PINBUK dalam mencapai tujuan. Yang pertama, fungsionalisasi. Yang kedua, institusionalisasi. Yang ketiga, integrasi. Keempat, ukhuwah muamalah. Kelima, pengembangan sumber daya manusia. Dan yang keenam, barisan semut. Fungsi didirikannya PINBUK yang pertama yaitu mensupervisi dan membina teknis, administrasi, pembukuan, dan finansial BMT yang terbentuk. Kedua, mengembangkan sumber daya manusia dengan melakukan inkubasi bisnis pengusaha baru dan penyuburan usaha yang ada. Ketiga, mengembangkan teknologi maju untuk para nasabah BMT sehingga meningkatkan nilai tambahnya. Selanjutnya, memberikan penyuluhan dan latihan. Yang kelima, melakukan promosi, pemasaran hasil, dan mengembangkan jaringan perdagangan usaha kecil. Dan yang terakhir, memfasilitasi alat-alat yang tak mampu dimiliki oleh pengusaha kecil secara perorangan. Untuk selanjutnya, program kerja yang ditawarkan PINBUK. Program kerja yang ditawarkan PINBUK terdiri atas 2 kategori, yaitu program jangka panjang dan program jangka menengah. Untuk program jangka panjang, yang pertama, menjadikan BMT sebagai lembaga yang berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat bawah dan dimiliki serta dikuasai oleh masyarakat setempat sehingga menjadi lembaga-lembaga yang berkemampuan mengembangkan jaringan vertikal dan horizontal dengan lembaga-lembaga keuangan syariah. Yang kedua, menjadikan usaha kecil sebagai sarana pemasaran aset nasional yang berkeadilan dan efektif dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ketiga, menjadikan usaha kecil sebagai kekuatan pembangunan struktur masyarakat pedesaan yang maju dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, meningkatkan usaha kecil dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai tingkatan penentuan keputusan. Untuk program jangka menengah, yang pertama, mengembangkan model-model pengembangan BMT secara operasional menjadi lembaga yang berkemampuan. Yang kedua, mengembangkan dan membina pengusaha kecil
sehingga memiliki pangsa pasar yang makin besar dalam sektor pertanian, pendistribusian, dan juga jasa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara lebih cepat. Yang keempat, pengusahaan agar BMT menjadi gerakan nasional pembangunan usaha kecil. Dan yang terakhir, pengembangan kelembagaan dan fungsi PINBUK sebagai alat atau fasilitator dan dinamisator pengembangan usaha kecil dalam BMT. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 3 dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.